Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari ini kita bakal bikin video yang udah lama kita nggak bikin, yaitu pendalaman untuk satu proyek yang sebenarnya cukup menarik karena dia ada potensinya untuk mengubah lanskap staking Ethereum. Nah, hari ini kita bakal bahas soal Eigenlayer, kita bakal bahas cara kerjanya seperti apa, kenapa konsep dia penting, dan kita akan berusaha untuk bikin penjelasan yang lebih mudah untuk dipahami supaya nanti kita bisa lihat peluang-peluang apa aja yang ada di Eigenlayer dan mungkin bisa menguntungkan kalian sebagai pengguna, bukan hanya untuk para validator dan yang staking ETH aja. Mari kita cari tahu hari ini yuk. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk yang pertama kita bakal lihat dari websitenya. Ini adalah Eigenlayer. Tapi kalau misalkan kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe karena bentar lagi mau sampai 150.000 subscribers akan ada giveaway besar. Kalau kalian nggak subscribe nanti pasti ketinggalan pas ada notifikasi tentang giveaway itu. Jadi silahkan kasih tahu teman, anggota keluarga kalian atau mungkin rekan kerja siapapun yang pengen belajar lebih lanjut soal kripto dan blockchain. Oke, kalau di website kita bisa lihat Eigenlayer ini berubah branding. Waktu kita bikin di video beberapa episode sebelumnya, mungkin ada yang ingat, itu logonya agak berbeda, tapi untuk tema warnanya masih sama-sama mirip. Nah, Eigenlayer ini yang berganti branding, websitenya jadi lebih keren sih menurut kami, itu lebih estetik. Dia memberitahu secara singkat tentang apa ekosistem Eigenlayer itu di sini, yaitu bisa staking ETH di seluruh protokol sekaligus. Terus ada juga operatornya yang bisa memvalidasi lebih banyak jaringan dengan biaya margin yang lebih rendah. Terus berikutnya ada apa nih, vibrant new ekosistem baru untuk para pembangun yang pengen bikin jaringan atau protokol baru. Itu secara singkatnya nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Nah, kalau misalkan kita scroll lebih lanjut ke bawah, ini sebenarnya memberitahu tentang apa ya, untuk builders yang ada di ekosistem Ethereum, gimana caranya dia bisa memanfaatkan modal keamanan yang udah ada dari staking ETH. Kalau misalkan kita tahu Ethereum itu kan jaringan terbesar yang kedua, kalau misalkan dilihat dari sisi koin ya dia merupakan yang market cap-nya di bawah Bitcoin langsung. Nah, Ethereum yang koinnya itu di stake, itu yang mengamankan jaringan saat ini. Dan dia yang membantu validator untuk tahu siapa yang bisa punya hak untuk memberikan suara atau berkontribusi ke masa depannya jaringan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari Eigenlayer, itu ada konsep yang namanya restaking. Mungkin kalian udah pernah dengar beberapa kali. Kalau misalkan kalian lihat di Twitter tuh lagi rame banget, semua orang tuh ngomongin Eigenlayer. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari dashboard member era, kita udah bahas itu jauh-jauh hari sebelum banyak orang sekarang lagi hype ngomongin Eigenlayer. Dan kalau misalkan kalian udah ikutin video yang tentang airdrop dan modular sebelumnya, itu ada beberapa peluang untuk kalian yang pengen cobain testnet awalnya dia di Goerli. Itu di sana kalian bisa nyobain testnetnya Eigenlayer gitu kan. Siapa tahu ya, biasalah orang kalau spekulasi airdrop nyoba-nyobain testnet itu bisa digarap untuk Eigenlayer. Nah, cuman pas kita bahas kemarin itu belum banyak sumber. Kemarin itu sumber yang kita cuma lihat itu beberapa video, dan salah satunya adalah video dari Andreessen Horowitz. Kalau kalian tahu di YouTube-nya Andreessen Horowitz itu ada ini. Nah, ini dia. Andreessen Horowitz Crypto channelnya. Kalau misalkan kalian lihat di sini diurutin berdasarkan video yang paling populer. Video yang paling populernya itu Eigenlayer. Tentang Sriram Kannan ini, foundernya, pendirinya, itu ngejelasin soal fitur permissionless yang bisa ditambahin dari ekosistem Ethereum lewat Eigenlayer. Jadi ini video pertama yang waktu itu bener-bener sumber lain itu masih jarang, belum ada yang namanya thread Twitter, belum ada website, belum ada segala macam. Nah, kalau misalkan kita pengen untuk ngejelasin secara mudahnya, restaking itu adalah ETH yang sekarang lagi staking itu di staking lagi. Kemarin ada video lucu sih yang dibikin sama Gabriel Heinz. Kalau misalkan kalian lihat itu, coba ya kita kalau misalkan saya temuin, nanti kita bakal kasih videonya. Itu adalah dia ya cuma 7 detik videonya ngomong kalau stake yang ETH yang sudah di stake itu bakal di restake lagi, karena memang konsepnya begitu. Nah, kenapa kok ETH yang sudah stake itu di restake lagi? Untuk apa, kemana, bagaimana, dan alasannya gimana? Nah, kalau misalkan kalian familiar sama ide yang namanya merge mining, itu merupakan konsep yang udah lama sih. Kalau misalkan kalian udah di pasar kripto atau di industri ini berapa tahun sebelumnya, itu pasti udah dengar sama yang namanya merge mining untuk proof of work. Jadi intinya adalah kalian bisa punya konsep mining di mana jaringan itu bisa menambang beberapa hal yang berbeda di saat yang sama. Nah, kalau konsep merge mining ini
jelasin secara lebih teknis ya, semuanya cuman soal kayak daya hashingnya itu dari satu alat penambangan itu dibagi ke antara 2 atau lebih banyak blockchain lewat algoritma proof of work yang sama, yang kompatibel lah bisa dibilang. Nah kalau kita terapin ini ke proof of stake, itu konsepnya adalah aset yang sudah di staking di jaringan utama, misalkan nih ngomongin ekosistem Ethereum, itu di restake lagi ke protokol yang berbeda. Jadi yang tadinya misalkan udah di staking di Beacon Chain, atau ada orang yang nge-staking di tempat liquid staking derivatif kayak Lido atau Rocket Pool atau Swell Network, itu bisa di restake lagi di Eigenlayer. Nah gunanya apa? Kalau misalkan kita mau bahas, kita bisa lihat dari masalah sama solusinya dulu. Nah masalah yang pertama itu adalah banyaknya mekanisme insentif yang buruk. Jadi kalau kita lihat ya, banyak aplikasi di atas blockchain Ethereum. Dan kalau kita lihat dari berbagai aplikasi itu, sebagian besar mereka punya token. Dan token kripto ini biasanya yang merupakan insentif buruk. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa biasanya ya, itu dijadiin sebuah ponzinomik lah istilahnya. Mungkin bukan bener-beneran ponzi, cuman lebih ke kayak istilahnya aja disebutnya ponzinomik. Nah, biasanya itu membuat protokol harus bagi-bagiin airdrop token, salah satu contohnya. Dan kadang sayangnya dikasih ke airdrop untuk trader yang jangka pendek, yang biasanya memang digen, memang cuma nyari untung doang, hanya mencari profit semata. Nah terus strukturnya ini diterapin untuk stimulasi nilai di aplikasi mereka pakai token itu. Nah cuman karena dia ngasih airdrop untuk orang yang cuma berpikir jangka pendek, yang cuma mencari profit semata, itu jadi pasti banyak yang namanya nilainya tuh kedam gitu kan, tokennya dijual. Terus akhirnya jadi kayak yang tadinya harusnya insentif untuk menyelaraskan jaringan, itu jadi sebuah ajang untuk cari untung cepet-cepetan untuk siapa yang nanti masuk jadi exit liquidity terus didumping. Itu masalah yang pertama, soal ponzinomik. Modelnya nggak efisien karena proyek pertama harus dipaksa distribusiin token dengan orang-orang yang cuma cari untung semata dalam jangka pendek. Terus pasar itu jadi banyak banget tekanan jualnya dikarenakan alasan yang pertama tadi. Terus ketiga, untuk melawan inflasi jadi harus ada utilitas yang bener-bener kuat banget untuk keberadaan token itu, biar kita bisa lihat, oh tekanan jual yang sebesar ini dia ada imbangannya dari tekanan beli, karena orang pengen pakai entah untuk staking, entah untuk kolateral, entah untuk liquidity pool dan lain-lain. Jadi kalau dari sisi aplikasi dan memberikan tokenomics itu kayak jadi ribet kan. Nah masalah itulah yang berusaha untuk dipecahkan sama Eigenlayer. Karena nanti it yang sedang staking di jaringan Ethereum saat ini bisa mengamankan protokol yang mengadopsi restaking. Jadi anggap nih ada aplikasi entah itu DeFi, entah itu jaringan Oracle gitu kan kayak Chainlink, entah itu apapun lah, pokoknya aplikasi yang bisa kalian pikir pengen dibangun di atas Ethereum, itu nggak perlu diamanin pakai token yang mereka luncurin sendiri. Kadang kalau diluncurin sendiri, misalkan nih jumlahnya cuma beberapa doang, itu nanti nilainya nggak seberapa untuk mengamankan jaringan. Sedangkan kalau pakai ETH saat ini, kita bisa lihat di Beacon Chain ya. Beacon Chain Ethereum sekarang itu ada hampir 600.000 validator aktif yang mengamankan, yang staking Ethereum mereka sampai total 19 juta Ether lagi staking. Itu bener-bener sampai ratusan juta dolar yang mengamankan Ethereum. Dan jumlah yang sama itu staking kalau dikonsepin ke restaking ke aplikasi, jadi aplikasinya jauh lebih aman. Dan karena dia jauh lebih aman, lebih banyak validator dan Ether yang stake di sana, akhirnya memudahkanlah protokol untuk tidak fokus sama yang namanya tokenomics yang mirip-mirip kayak Ponzi tadi itu. Jadi salah satu masalah yang sebenarnya paling jelas yang bisa kita pikirin. Karena yang namanya jaringan biar orang bisa percaya, biar ada insentifnya untuk jadi aktor yang baik, ya harus ada hadiah, harus ada hukumannya. Nah cuman itu jadi salah satu kontranya nanti kalau restaking adalah orang selain dapat reward tambahan dengan melakukan restaking di Eigenlayer, mereka jadi dapat penalti tambahan juga. Kalau melakukan hal yang buruk ke aplikasi tersebut, jadi ada slashing tambahan. Kan kalau di Ethereum sekarang udah ada slashing. Misalkan mereka melakukan hal yang buruk nih, misalkan nih dari salah satu 600.000 validator gitu kan,
nge-submit data yang buruk atau misalkan melakukan manipulasi dan segalanya, itu bakal kena slashing. Modal yang mereka staking bakal dipotong. Sama halnya dengan di Eigenlayer. Kalau misalkan nanti ada yang pengen masuk restaking ke aplikasi di atas Ethereum, terus dia melakukan hal yang buruk di aplikasi itu, selain dia dapat reward tambahan, dia dapat hukuman tambahan kalau jahat. Jadi ya fair ya. Ada reward tambahan, ada hukuman tambahan. Risikonya sebanding dengan peluang tambahan yang didapatkan. Nah, sekarang kita bakal lihat nih gambar cara kerjanya. Kalau misalkan kita lihat gambar cara kerjanya, ini ada salah satu akun Twitter namanya Salomon Crypto. Dia bikin banyak banget sih grafik untuk menjelaskan konsep-konsep ini. Dan nggak cuma Eigenlayer, dia bikin untuk konsep-konsep DeFi dan protokol lainnya. Cuman gambar yang ini bisa membantu kalian untuk paham untuk grafik tentang restaking Eigenlayer. Yang pertama nih, pengguna bisa jadi node operator kayak biasa, dia ngunci Ether untuk di staking. Nah, terus dari sana mereka bisa milih nih, gitu kan. Node operatornya ya, oh ini bukan milih, ini yang pertama dulu, tanggung jawabnya dia. Tanggung jawabnya operator node yaitu bisa terima reward sama bisa kena slashing juga. Ini yang tadi udah saya jelasin ya. Kalau aktor baik ya dapat reward, kalau enggak ya kena potongan lah modalnya. Nah, terus langkah kedua setelah staking ETH, mereka bisa milih untuk gabung ke layanan seperti Eigenlayer. Ini branding yang lama nih, logo yang lama. Makanya kalian kalau lihat di website udah berbeda kan. Sekarang brandingnya ini nih logonya. Oke. Jadi setelah mereka masuk ke Eigenlayer, akhirnya mereka bisa memilih nih, node operator tuh memilih layanan yang pengen mereka restaking tambahan. Entah itu Oracle, data availability, entah itu layer, misalkan sidechain atau roll up layer 2. Itu pilihan-pilihannya mereka bisa pilih sendiri. Dan nanti disesuaikan sama kondisi risiko yang mereka pengen terima. Yang tanggung jawabnya berani mereka tanggung. Nah, terus keempat, akhirnya mereka dapat reward tambahan atau mereka dapat hukuman tambahan, misalkan jadi aktor jahat. Sama persis kayak yang saya jelasin tadi, cuman mungkin dalam bentuk grafik, misalkan kalian pengen tahu. Berikutnya ada lagi grafik dari Brianna. Brianna ini salah satu tim strateginya Eigenlayer. Yang belum lama ini dia sebenarnya di hire si Brianna. Dan dia ngasih grafik juga untuk membantu melihat di mana letak posisi Eigenlayer, gitu kan, membantu restaking itu. Contohnya nih, Ethereum tadi yang udah kita lihat. Jaringan kepercayaan Ethereum, validator-validator yang staking ETH, yang mengoperasikan komputer mereka untuk mengamankan jaringan, proses transaksi, segala macam. Di atasnya ada Eigenlayer yang membantu sebagai layanan restaking tadi. Untuk yang sudah di staking bisa di restaking lagi. Nah, di restakingnya ini bisa masuk ke banyak sekali inovasi-inovasi yang pengen ditambahin. Entah itu protokol konsensus gitu kan. Yang lain misalkan Tendermint nih. Tendermint ini contohnya yang banyak ada di Cosmos. Terus kalau misalkan pengen gaming VM gitu kan, mesin virtual khusus untuk gaming. Terus ada bridge atau jembatan. Terus ada aplikasi-aplikasi misalkan berbau AI lah, berbau gaming, berbau privasi DeFi-nya. Pokoknya inovasi apapun yang butuh jaringan kepercayaan yang diamanin sama validator 600.000 banyaknya tadi, sama 19 juta ETH ini, itu bisa memanfaatkan jaringan kepercayaan Ethereum lewat restaking Eigenlayer. Jadi itu guys, grafiknya ya. Dua grafik yang semoga membantu. Kalau misalkan kalian mau lihat langsung di Twitternya Salomon Crypto, sama yang Brianna ini ZK-Bri. Pokoknya di bio-nya ada strategi, tim dari strategi Eigenlayer. Nah, cuman kalau misalkan kita beralih ya, tadi kan tuh kita ngomongin soal bagus-bagusnya semua. Dan kita udah tahu mengapa restaking itu diperlukan. Karena untungnya bagi restaker, itu ya udah staking Ether dapat reward gitu kan, 4, 5, 6% per tahun. Terus dapat reward tambahan lagi dari restaking ke protokol yang didukung. Cuman, kalau kita nanya apa manfaatnya bagi Ethereum, itu manfaatnya ya bisa menggunakan keamanan yang sama menjadi komputer dunia. Karena kalau kita lihat ya, video yang pertama yang ada presentasinya si Vitalik 2014 atau 2013 saya lupa. Itu ada ilustrasinya Ethereum yang menunjukkan bahwa dia pengen jadi komputernya dunia. Dan validator sama sistem keamanan yang udah ada sekarang itu jadi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan apapun di seluruh dunia akhirnya lewat Eigenlayer ini. Artinya modal ETH yang staking tuh jadi jauh lebih efisien kegunaannya. Nah, itu semua bagus-bagus. Itu semua adalah pro dan hal yang positif dari Eigenlayer. Cuman, kalau misalkan kita ngomongin soal penerapannya ya,
Ini kan baru konsep awal, kita baru lihat ya, belum ada usia beberapa bulan sejak orang-orang ngomongin Eigenlayer. Dan ini tentu ada kontranya. Ada hal-hal negatif yang harus kita cari tahu, yang harus kita lihat argumennya valid atau tidak. Karena jika dilihat, bahkan si Vitalik Buterin sendiri kemarin habis bikin artikel khusus tentang salah satu risiko yang bisa diberikan oleh Eigenlayer ke Ethereum. Nah, ini kita nggak bakal lihat dari Vitalik dulu, kita bakal lihat dari Cookies. Cookies bikin Substack, judulnya Eigenlayer. Apa itu? What is it? Nah, yang bisa kita perhatikan di sini adalah kontranya yang paling penting nih. Nah, ini kontranya Eigenlayer, dia ngasih 1, 2, 3, 4 poin. 4 poin dia ngasih. Ya, ada pro-pronya di atas, tadi udah kita bahas sih. Cuman intinya ya gitulah, kalian udah paham kontranya aja sekarang, biar kita bisa adil ngelihat bagusnya sama ngelihat jeleknya. Yang pertama itu 1 titik kegagalan. Kalau misalkan kalian lihat, single point of failure ini adalah Eigenlayer jadi punya kendali atas Ether yang sedang restaking. Karena ETH-nya jadi nggak ada di sistem beacon chain yang utamanya Ethereum, jadi masuk ke layanan smart contract-nya Eigenlayer. Nah, serangan ke Eigenlayer itu bisa bawa konsekuensi yang berbahaya. Itu 1. Yang kedua adalah risiko keamanan yang sistemik atau sistemis dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalau slashing itu terjadi pada sejumlah besar ETH yang sedang restake, itu bisa bawa risiko keamanan secara kolektif. Karena yang ke slashing di sana artinya jumlah ETH yang dipegang tadi berkurang, itu kebawa dampaknya juga ke ETH. Artinya jumlah yang staking juga berkurang untuk di ekosistem beacon chain utamanya. Yang ketiga itu kesulitannya untuk mengamankan jaringan. Jadi ada risiko dari sisi slashing tadi yang kalau misalkan nih, meskipun kasusnya jarang terjadi ya slashing, tapi waktu itu terjadi ke staker yang jujur, misalkan ada staker yang sebenarnya aktor baik, itu bisa aja terjadi kalau bug smart contract menyebabkan itu. Terus sama ada abuse control oleh protokol. Ya ini mirip-mirip lah pokoknya intinya sama yang poin ketiga. Cuman kalau misalkan kita lihat, selain itu ada kompetisi gitu kan. Kompetisi sama restaker yang dibutakan sama profit. Mungkin mereka belum mampu menarik banyak reward di Ethereum terus masuk ke restaking cuma tuh dapat reward tambahan. Dibutakan oleh profit, mereka akhirnya jadi pindah ke satu protokol ke protokol yang lain. Misalkan mereka restaking ke A, ke B, ke C cuman untuk nyari rewardnya doang. Akhirnya jadi jaminan keamanannya berubah-ubah dan lebih ke arah dinamis sih. Nah, kekhawatiran ini semua yang dibagiin sama Cookies ini valid. Cuman saya yakin tantangannya itu merupakan tantangan yang patut dipecahkan dan menurut saya banyak orang ingin memecahkan itu karena banyak kehebatan yang dilakukan oleh Eigenlayer, jadi worth it lah untuk dicoba kita pecahin yuk solusinya apa. Nah, kalau misalkan kita mau lihat dari Vitalik Buterin, ini websitenya dia, Vitalik Buterin website di vitalik.ca. Dia baru aja bikin tanggal 21 Mei kemarin tuh. Nama blognya Don't Overload Ethereum's Consensus. Jadi cuman ngomongin soal konsensus Ethereum tuh jangan di overload, jangan dibebankan terlalu banyak. Karena dia ngasih banyak contoh di sini. Contoh-contoh di mana Eigenlayer, konsep restakingnya itu bisa dipakai untuk hal-hal yang sebenarnya kurang penting dan mungkin bisa dimanipulasi nantinya takutnya. Kan tadi kita udah ngomongin ya soal restaking. Ada staking ETH yang sama, validator yang sama bisa mengamankan aplikasi lain lewat restaking. Nah, takutnya nanti ada beberapa aplikasi yang memang jahat atau mungkin bukan jahat tapi kayak butuh sesuatu yang nggak penting. Terus akhirnya minta diselamatin sama jaringan keamanan dan jumlah staking ETH yang ada banyak saat ini. Akhirnya jadi validator yang tadinya fokus ke konsensus Ethereum doang, jadi diberikan tanggung jawab yang membuat mereka terbebani untuk menyelamatkan protokol-protokol aplikasi yang menggunakan restaking ini. Itu jadi secara garis besarnya sih. Nah, kemudian dengan kontribusi dari Justin Drake, Carl Flosser, dan si Vitalik sendiri yang nulis, direspon lah sama Sriram Kanan, si foundernya yang tadi kita udah tunjukin di video itu di pertama. Jadi dia kan Vitalik ngasih tahu ke Twitter nih soal blognya yang baru aja dia post, Don't Overload Ethereum Consensus. Terus langsung di quote, dibalas responsnya sama Sriram Kanan, pendirinya Eigenlayer. Dia bilang ini analisis yang menarik. Memang ada banyak sekali jenis-jenis risikonya ketika menggunakan restaking. Dan dia ngasih brief summary-nya di sini, ringkasan singkatnya. Intinya dia ngasih tahu hal-hal yang jangan dilakukan gitu kan. Jangan bikin primitif keuangan yang terlalu kompleks. Jadi kayak
DeFi yang terlalu kompleks, yang terlalu bikin banyak risiko tuh jangan. Itu dia kasih tahu lewat risk taking ini, karena ada spiral outnya yang nanti takutnya kasusnya jadi sama kayak Terra dan semacamnya itulah. Pokoknya terlalu kompleks, terlalu banyak hal-hal yang terlibat, tapi spiralnya tuh jadi memburuk nantinya. Kalau satu rusak semuanya rusak, jadi kayak efek domino. Terus jangan terlalu bergantung sama Ethereum untuk melakukan fork untuk kegagalan atau error apapun yang terjadi di lapisan aplikasi tadi yang pakai risk taking. Terus jangan pakai subjective slashing katanya, karena nanti jatuhnya jadi tirani. Jadi ada banyak mayoritas yang nggak jujur, akhirnya malah nggak kena slashing, padahal aktor baik-baiknya yang kena slashing. Jadi ada beberapa yang dia kasih contoh yang risikonya rendah. Pokoknya ini semua lebih ke kayak hal-hal berbau teknis sih, karena hubungannya sama konsensus jaringan. Kalau kalian tertarik baca lebih lanjut, banyak banget sumber menarik. Ini obrolannya Siram Kanan aja banyak yang nge-quote, banyak yang argumen. Kalau kalian lihat langsung di Twitternya Vitalik pun banyak yang dari, misalkan nih, ini dari Stacknet gitu kan, Odin. Ini Alex G dari ZK Sync. Ini Anatoly dari Solana. Itu semua pada saling berkontribusi komentar mereka. Ada yang analis data, ada Hayden dari Uniswap. Semuanya itu saling berargumen tentang ada yang pro, ada yang kontra, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi menurut kami ini patut untuk kalian pelajari lebih lanjut. Kalau pengen kalian bisa gabung jadi member. Itu ada bantuan dari kami untuk baca secara garis besarnya tentang Eigenlayer itu apa, tentang cara kerjanya dia, terus tentang protokolnya lebih lanjut dan peluang-peluang yang bisa kita lakuin, misalkan kayak testnet untuk isi formulir, ikutan ke mainnet nanti dan segala macam. Jadi kurang lebih itu sih guys untuk hari ini. Semoga bisa membantu kalian paham tentang Eigenlayer, konsep risk taking, manfaatnya dan risikonya apa aja. Beberapa referensi yang bisa kami kasih itu dari YouTube-nya Flashbots. Itu ada Siram Kanan membahas tentang ketahanan sensor lewat risk taking. Ini pokoknya keywordnya ada SBC 2022 MEV Workshop. Terus ada di channel Zero Knowledge. Zero Knowledge ini Zero Knowledge 7 bahas tentang hyperscale data availability. Sama Siram Kanannya langsung juga si founder. Terus si Bankless malah sempat kemarin ke DevCon, itu ketemu langsung sama Siram Kanan foundernya untuk bahas tentang Eigenlayer juga. Ini semua videonya durasinya panjang-panjang, ada 30 menit, 30 menit, yang ini 25 menit juga. Itu semua membahas lebih lanjut kalau misalkan kalian pengen nonton. Yang tadi di awal juga nih, yang Andreessen Horowitz Crypto, itu 1 jam, karena itu yang video paling utama. Sumber utama kami pas bikin riset kemarin ya dari videonya Andreessen Horowitz ini. Terus terakhir yang paling baru, yang belum lama ini terjadi, itu episode hampir 500 nih. Episode 497-nya Unchained Podcast. The Chopping Block membahas tentang kenapa semua orang ngomongin Eigenlayer. Ini bahkan ada yang dari Compound, ada dari Gauntlet, ini dari ekosistem Cosmos dan lain-lain juga ada di sini ngobrolin soal Eigenlayer bersama si foundernya Siram Kanan. Jadi kurang lebih itu sih guys. Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lanjut, bisa cek semua link yang bakal kami taruh ini di deskripsi di bawah video. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Intinya kalau kesimpulannya kita bisa ambil itu adalah, yang pertama, bisa ngasilin lebih banyak uang dari staking Ether, itu Eigenlayer. Yang kedua, teknologinya berdampak sama tokenomic proyek aplikasi nanti di masa depan. Terus yang ketiga, Eigenlayer belum rilis token. Kalau dibutuhin, tokennya ini bisa jadi spekulasi yang siapa tahu lebih besar daripada INS, yaitu nama domain yang terkenal di Ethereum terbesar sebenarnya, yang paling utama saat ini. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami dan nggak ketinggalan untuk giveaway yang akan kami lakuin. Sampai jumpa kan semua di video berikutnya guys. Cheers!